Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tohar selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Bapak Ahmad Sedikin selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahap awal, yaitu pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Liana. Baiklah, kita akan mulai saja tahap yang pertama, yaitu pra-observasi. Selamat pagi Bu Liana. Selamat pagi juga Bunda. Ya, apa Bu Liana sibuk hari ini? Tidak ada kegiatan. Ya, baiklah. Saya minta waktunya sebentar ya, sebentar saja. Iya, silakan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya. Saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik untuk materi coaching terkait dengan modul 2.3 ya. Supervisi akademik yang saya lakukan sekarang ini tujuannya yaitu untuk membantu Bu Liana dalam mungkin mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bu Liana nanti dalam yang berkaitan dengan mengajarnya Bu Liana ya, proses belajar mengajar di kelas. Bagaimana kita lihat nanti ya, kesiapan apa yang Bu Liana sudah lakukan atau yang sudah dirancang dalam pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira apa yang Ibu Liana harapkan dalam pembelajaran tahap observasi nanti itu? Yang saya harapkan nanti adalah juga, saya harap kita bisa ngobrol selanjutnya, berbincang-bincang, saling tukar pendapat, tukar pengalaman, tidak membagi ilmu kepada saya sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Baik. Jadi Bu Liana harapkan kita dapat sharing gitu ya, saling tukar pendapat bagaimana tentang pembelajaran yang baik di kelas itu seperti apa, saling tukar pengalaman dan sebaliknya. Kemudian kalau boleh saya tahu, materi apa yang Bu Liana ambil yang akan diajarkan nanti pada tahap observasi? Nanti materinya masuk ke statistik untuk kelas 5. Oh, Ya, statistik ya. data. Statistik data. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami dan mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data secara sederhana. Kemudian dari data yang sudah didapatkan itu bagaimana mengolahnya, membentuknya menjadi dia terbentuk menjadi Diagram. piktogram atau diagram gambar, kemudian diagram batang, dan yang terakhir diagram garis. Oh iya. Jadi tujuan pembelajarannya seperti yang Ibu Liana kemukakan tadi. Apa saja persiapan yang sudah Bu Liana lakukan, yang sudah Bu Liana rancang? Seperti biasa, persiapan yang saya lakukan yaitu merancang dulu RPP pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian menyediakan media pembelajaran untuk anak. Media yang saya sediakan yaitu LKPD dan evaluasinya nanti. Oke. Ada evaluasi Ada untuk evaluasi. ya untuk pembelajarannya. Iya. Bagus sekali persiapannya ya. Mengenai matematika tentunya ada beberapa materi ya yang tentunya Bu Liana kesulitan menyampaikannya ya. Tentunya anak-anak juga ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang paham, ada yang susah sekali pahamnya, apalagi matematika kan sudah anggapan anak itu awal-awalnya kan matematika susah ya. Lalu kira-kira bagaimana Ibu Liana menyampaikannya
menyampaikannya terkait apa kesulitannya itu? Nah, kalau saya biasanya karena anggapan secara awam ya, secara umum matematika itu sulit sekali begitu untuk anak-anak. Jadi saya di kelas itu mengobservasi dulu kemampuan anak, bagaimana anak yang cepat menangkap, mana anak yang sedang dan mana anak yang lambat. Jadi saya mengelompokkan dulu anak-anak itu. Ya, Bu Liana mengidentifikasi anak dulu ya. Dipilih ya anak-anak, dilihat dulu gitu. Dilihat mana yang cepat, sedang, lambat. Oh ya, bagus sekali seperti itu. Dari yang Ibu sampaikan tersebut, berarti Bu Liana sudah melakukan tahap kesiapan belajar siswa juga. Lalu kira-kira media yang sudah Ibu sebutkan tadi, sudah ya. Metodenya yang sudah Ibu rancang tadi seperti apa? Membagi anak di dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Oh iya, membagi yang ya. Cepat menangkap, yang sedang menangkap, dan lambat dalam menangkap pembelajaran. Kemudian juga saya memfasilitasi siswa itu sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pembelajaran itu. Artinya kalau dia lebih cepat, kan ada tindakan lain yang kita lakukan. Iya ya. Nanti dalam proses belajarnya itu kan anak-anak dikelompokkan ya. Otomatis Bu Liana bantu ya anak-anak itu. Iya. Kalau seperti biasa di dalam proses pembelajaran itu kan tetap kita bantu sebagai guru, ya. Terutama yang terus kesulitan dalam berhitung. Kalau yang udah cepat itu kita tidak melepasnya, tapi karena mereka cepat menangkap, jadi begitu diberikan tugas, artinya bisa kita lebih lepas mereka. Kemudian untuk yang kurang atau yang sedang itu saya bantu bagaimana proses perhitungannya, seperti bagaimana cara mengerjakan soal-soal dalam matematika itu. Ikut membantu survei gitu ya, biasanya didampingi. Ya, keliling di dalam kelas seperti itu hasilnya. Dan mungkin nanti anak-anak yang agak kurang tuh lebih spesifik lagi ya. Iya, jadi Ibu sudah ada pandangan ya untuk merencanakan pembelajaran untuk observasi yang nanti. Kira-kira ada yang masih kurang enggak persiapan yang Bu Liana sudah ceritakan dari awal tadi? Kira-kira ada yang masih kurang? Kalau kita bilang masih kurang, tentu ada budaya dalam proses pembelajaran nanti. Itu kan biasanya yang kita hadapi itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang di kelas itu anak yang kurang dalam menangkap itu dia kadang sesuai dengan kemampuannya yang sangat lamban. Kadang ada juga yang tidak begitu memperhatikan itu. Jadi itu sempat saya kesulitan bagaimana cara saya supaya saat menyampaikan materi matematika itu mereka artinya apa yang saya sampaikan itu mereka dapat seperti itu. Tapi kesulitan yang saya alami seperti anak-anak yang yang agak kurang fokus lah, kurang dalam menangkap pelajaran itu. Jadi itu yang mau saya ceritakan, bagaimana solusinya dari teman-teman itu untuk menghadapi anak-anak atau bagaimana dalam proses pembelajaran itu seperti sesuai yang saya rancang. Oke Bu Liana, setelah Ibu Liana menceritakan strategi, metode, dan media yang akan Ibu lakukan nanti pada saat observasi, bagaimana juga persiapannya, Bu Liana sudah ceritakan. Tentunya dalam proses pembelajaran itu terutama dari diri Bu Liana sendiri ya, ada beberapa kompetensi yang Ibu Liana ingin kembangkan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Liana kembangkan dalam proses pembelajaran?
Tentunya yang sangat saya ingin kembangkan adalah kemampuan saya, intelektual saya, bagaimana cara saya menyampaikan materi dengan lebih jelas lagi supaya anak dapat menangkap dengan cepat. Artinya dengan materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh anak-anak itu. Itu yang ingin saya kembangkan. Bagaimana juga supaya pembelajaran itu terasa menarik di dalam kelas. Iya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan sosial emosional. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa siswa yang kita temukan berbagai macam, beragam karakternya di dalam kelas. Kemudian apa lagi ya? Di sini yang ingin saya kembangkan juga adalah bagaimana saya mengontrol emosi saya pada saat pembelajaran apabila bertemu dengan hal-hal yang membuat emosi saya bisa jadi naik, bisa turun, seperti itu yang saya inginkan. Bagaimana mengendalikan diri ya, terutama menghadapi anak-anak yang susah diatur ya. Susah diatur, udah nggak bisa nangkapnya lama gitu ya. Terkait dengan yang Ibu Liana kemukakan tadi, kompetensi yang ingin ditingkatkan, strategi apa yang sudah atau akan Ibu Liana lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu Liana yang tadi? Ya, tentunya saya berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran itu dengan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian saya juga mengusahakan bagaimana pembelajaran itu terlihat lebih menarik dan lebih konkret sehingga anak-anak lebih mudah dalam menangkapnya. Buat kelas menyenangkan kayak gitu. Baik Bu Liana, sepertinya saya sudah melihat bagaimana kira-kira pelajaran yang akan Bu Liana lakukan sudah terbaca ya. Ada diferensiasi kontennya, ada diferensiasi prosesnya, itu sudah kelihatan. Nanti kita lihat pada saat pembelajaran di kelas, pada saat tahap observasi. Semoga apa yang Ibu Liana sudah rencanakan itu berjalan dengan baik dan lancar ya, tidak ada hambatan apapun. Dan kemudian setelah kegiatan observasi nanti di kelas selesai, kita berbincang-bincang lagi, tidak apa-apa ya? Ya, kan ada observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca ya. Pasca observasi itu terkait dengan refleksi. Refleksi nanti dari pembelajaran kita bisa sharing mana yang sudah dilakukan, mana yang belum dilakukan, mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan lagi, seperti itu ya. Kira-kira setelah ini akan dilakukan observasi hari ini ya, begitu? Bisa. Hari ini. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya Bu Liana. Sama-sama. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Liana pada tahap pra observasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tujuan sebenarnya pada hasil Agustus. Lihat data yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tohar selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati juga Bapak Ahmad Sadikin selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik pada tahap yang terakhir ya, tahap pasca observasi dengan rekan saya Bu Liana. Baiklah, kita mulai saja. Selamat pagi Bu Liana. Bagaimana kabarnya Bu Liana hari ini? Kita ngobrol santai aja ya, sebentar saja mengenai bagaimana refleksi dari tahap observasi yang sudah kita lakukan pada hari Sabtu kemarin. Dari percakapan kita hari ini, ya, setelah Bu Liana tahu kemarin kita sudah observasi, lalu observasinya dan sekarang pasca observasinya, kira-kira Bu Liana apa yang Bu Liana harapkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Tentunya Bu Ida, yang sangat saya harapkan pribadi adalah dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, yang sudah diobservasi itu, Bu Ida memberikan masukan kepada saya apa kekurangan yang sudah saya lakukan dan bagaimana cara memperbaiki pembelajaran, seharusnya pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, baiklah. Saran dari Bu Ida, kita sharing gitu ya, Ya. sharing, berbagi pengalaman, pengalaman baik tentunya. Kemudian Bu Liana setelah melakukan observasi kemarin itu bagaimana perasaannya Bu Liana? Ya seperti biasa, kita sebagai guru kalau sudah merencanakan kegiatan, sudah melaksanakannya, ada rasa lega, rasa senang karena sudah melaksanakan kewajiban kan sebagai pengajar. Kemudian juga saya merasa senang karena apa yang sudah saya rancang itu walaupun tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan, tetapi paling tidak setengahnya gitu. Sudah muncul lah ya, Ya. muncul apa yang sudah direncanakan, sudah terlihat gitu. Yang kan Ibu Liana sudah merencanakan kemarin lewat SPP, menggunakan media, apakah sudah tercapai apa, sudah digunakan semua gitu, apa yang ada di RPP-nya sudah dipakai semua gitu? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan RPP, apa yang saya rencanakan dan yang sudah saya lakukan itu menurut saya sesuai juga ya. Tinggal kita bagaimana nanti mengatasinya. Kemudian saat pembelajaran kemarin kan sudah saya siapkan medianya berupa LKPD kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, berarti tahap-tahap yang ada di rencananya Bu Liana sudah dilakukan lah ya. Kemudian tujuannya, seperti yang kita tahu, tujuan pembelajaran Bu Liana kemarin itu pelajaran matematika agar siswa dapat memahami dan mengetahui cara pengumpulan data ya, dan menyajikannya dalam berbagai bentuk diagram, baik itu diagram gambar, garis, dan batang. Bagaimana kira-kira, apakah tujuannya sudah tercapai? Kalau dilihat dari hasil LKPD yang sudah saya berikan kepada anak itu, terutama terhadap anak yang kurang cepat dalam memahami dan menangkap pembelajaran itu, bisa dikatakan masih sangat jauh dari harapan. Kalau yang kelompok yang cepat menangkap, sebagian besarnya alhamdulillah bahkan ada yang dapat 100. Untuk yang sedang lebih banyak juga yang lebih hasilnya lebih tidak sesuai dengan harapan. Masih belum ya, belum juga ya. Kemudian kira-kira ya dalam pembelajaran yang kemarin itu apa yang sudah baik,
dan apa yang ingin Bu Liana tingkatkan lagi, baik itu dari diri Bu Liana maupun dari anak-anak. Kalau dilihat dari seandainya kegiatan yang kemarin juga yang ingin saya tingkatkan itu adalah bagaimana saya memberikan pembelajaran secara konseptual kepada anak, dan apa ya interaksi yang saya lakukan dan bagaimana anak menanggapinya itu terutama yang menjadi kelemahan saya setiap harinya dalam proses pembelajaran, menyampaikan materi, bagaimana apa ya materi itu supaya menarik didengar dan mereka meresponnya dengan baik seperti itu yang sangat saya ingin tingkatkan. Dan juga bagaimana yang ingin saya rencanakan ke depannya adalah membuat itu apa RPP apa namanya yang membedakan itu iya, itu yang sangat ingin saya lakukan ke depannya, bagaimana sih perbedaannya nanti dengan RPP sebelumnya. Ya, jadi dapat saya tangkap kalau Bu Liana itu ingin melakukan memperbaiki interaksi interaksi dengan peserta didik itu seperti apa supaya pembelajaran di kelas itu terasa menyenangkan gitu ya, terasa aktif dan tentunya berpusat pada murid ya. Nah kira-kira apalagi juga yang sekarang tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, tidak hanya pembelajaran yang saja berdiferensiasi, kita memang dituntut untuk membuat RPP yang berdiferensiasi juga ya. Untuk mencapai keinginannya Bu Liana yang seperti itu, kira-kira apa saja kiat-kiat yang akan Ibu Liana lakukan? Kalau saya rencananya karena ingin memperbaiki, menambah kemampuan, saya harus selalu belajar dari semua hal, baik itu teman-teman, bertanya sama teman-teman, kemudian suka membuka platform media sosial buka referensi di media sosial, kemudian kan sekarang ada platform itu ya. Nah itu juga saya juga buka-buka, kemudian nanti kalau ada kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki kemampuan guru itu, kegiatan apa namanya? Pelatihan akan saya coba ikuti nanti dan memperbaiki, menambah kemampuan saya. Insya Allah ya, semoga lancar apa yang Bu Liana inginkan itu bisa lancar tanpa hambatan. Nah kira-kira kapan ini mulainya? Usaha-usaha yang tadi sudah Bu Liana sebutkan, misalnya mencoba referensi gitu. Karena kan sebentar lagi tahun ajaran ini sudah berakhir, jadi saya mau usahakan mulai tahun ajaran baru itu ya kita mulai sedikit-sedikit lah, walaupun belum menguasai seperti itu ya, kita mulai dari sana rencananya, kita sedikit-sedikit. Lalu dukungan ini ya, tentunya Bu Liana butuh dukungan ya dari pihak sekolah maupun dari keluarga. Itu kira-kira dukungan yang seperti apa atau dukungan dari siapa yang Bu Liana butuhkan dalam rangka peningkatan kompetensi yang tadi sudah disebutkan? Ya kalau sudah nyebut dukungan tentunya terutama sebagai warga di sini saya paling membutuhkan dukungan dari sekolah dan rekan-rekan guru, dan bukan cuma dukungan secara tapi juga butuh dukungan yang berupa finansial juga Pak ya. Dalam mengadakan aset wifi gitu ya, aksesnya mengadakan media juga ya, memang kita membutuhkan seperti itu. Saya rasa sudah tidak ada yang mengganjal ya di hati dan pikiran kita, sudah Bu Liana keluarin dah ya apa unek-uneknya tentang proses yang kemarin maksudnya ya. Satu lagi ada yang ingin saya sampaikan, nanti di setiap pembelajaran matematika itu kan karena sekolah kita medianya kurang lengkap ya Pak ya, seperti sini. Saya harapkan kedepannya dari pihak sekolah itu betul-betul menyediakan
kan terutama pelajaran matematika menyediakan betul media apalah yang mendukung proses pembelajaran matematika ini. Alat peraga yang sesuai. Yang sesuai dan dia bentuknya lebih konkret lagi. Ya, mungkin tidak bisa dari alam, harus kita beli gitu ya. Makanya sekolah sudah bantuan secara materi finansialnya ya. Baiklah kalau gitu Bu Diana, terima kasih banyak atas pembicaraan kita, obrolan kita yang hari ini mengenai pasca observasi dari rangkaian kegiatan supervisi akademik ya. Terima kasih Bu Diana. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan pada tahap pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik tentang coaching. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.